Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirahayu, calon guru penggerak angkatan 6 Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Kali ini saya akan mewawancarai Ibu Yulianti, Kepala SD Negeri 05 Payakumbuh, terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika dan bujukan moral. Assalamualaikum Bu Yuli. Ibu, terima kasih banyak atas waktu yang Ibu sediakan untuk saya. Mohon izin Bu, saya mewawancara Ibu terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika. Mohon waktu Ibu. Terima kasih Bu. Begini Bu, apakah selama ini tentu saja terjadi dilema etika atau bujukan moral selama Ibu memimpin sekolah ini. Nah, kira-kira bagaimana Ibu mengidentifikasi dilema etika atau bujukan moral yang terjadi? Baik, Ayu. Saya melihat bahwa kasus dilema etika itu merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan menentukan antara dua pilihan. Yang kedua pilihan itu benar secara moral tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan yang harus Ibu ambil, sementara kedua-duanya harus sama-sama keputusan harus diambil, sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Jadi sebelum keputusan diambil dalam kasus dilema etika, terlebih dahulu kita harus melakukan pengumpulan data yang terjadi. Siapa-siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan tidak lagi keputusan tersebut. Jadi ada tahap-tahap yang harus dilalui begitu ya Bu. Nah, jika demikian langkah-langkah atau prosedur sesuai dengan tahapan-tahapan tersebut bagaimana? Seperti yang kita kemukakan tadi, jadi yang pertama kita mengumpulkan fakta yang terjadi, yang kedua menentukan siapa yang terlibat, yang ketiga menganalisis benar salahnya fakta tersebut, yang keempat membuat alternatif solusi, yang kelima membuat keputusan, dan yang ketujuh dilihat lagi keputusan yang kita ambil tersebut. Langkah-langkah yang harus kita ambil dalam mengumpulkan fakta, yang pertama mengumpulkan fakta yang terjadi, yang kedua menentukan siapa yang terlibat, yang ketiga menganalisis benar salahnya fakta tersebut, yang keempat membuat alternatif solusinya, yang kelima membuat keputusan, dan yang keenam kita lihat lagi keputusan yang kita ambil tersebut. Itu Bu Ayu. Jadi mulai dari fakta, kemudian siapa saja yang terlibat. Biasanya siapa Bu yang terlibat dalam dilema etika atau bujukan moral ini? Apakah hanya terkait guru atau kita kalau kita dari siswa juga. Siswa juga. Keluarga besar SD 05. Iya baik. Jadi harus ada tahapan-tahapan tertentu untuk melalui ini, gitu ya. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang biasanya efektif Ibu lakukan untuk pengambilan keputusan? Hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan kasus dilema etika ini adalah dengan menelaah siapa yang terlibat. Sifat yang urgen kita hadapi di sekolah, itu banyak pembelajaran yang kita ambil. Di sini yang pembelajaran yang dapat saya ambil bahwa dalam melihat kasus atau adanya kasus, sebelum mengambil keputusan harus banyak menganalisis kasus dan banyak mempertimbangkan, karena setiap keputusan pasti tidak mungkin membuat semua pihak terpuaskan atau tidak menerima dengan keputusan kita, sehingga kita di sana bijaksana dan selalu memikirkan baik buruk dari keputusan kita tersebut. Ibu menarik sekali yang Ibu sampaikan tahapan-tahapan, prosedur dan langkah-langkah untuk pengambilan kebijakan atau pengambilan keputusan dilema etika ini atau bujukan moral. Nah, ada yang saya pengen tahu ini Bu, ada tidak hal istimewa atau tips khusus dari Ibu dalam hal pengambilan keputusan ini? Baik Bu Ayu, karena memang dalam keputusan yang kita ambil tentu itu adalah merupakan hal yang sangat memberatkan kita. Iya, betul. Jadi kita takut mengambil keputusan ini salah
kita menganggap benar tapi ternyata salah, sehingga saya melakukan yang kadang-kadang melakukan berwudhu sebelum mengambil keputusan. Masya Allah. Kalau ada kesempatan, saya berusaha dulu sholat istikharah, meminta petunjuk ke Allah mana harus yang saya ambil dari keputusan yang tertentu ini. Hanya itu Bu Ayu yang saya lakukan di luar dari sebagai kita umat beragama. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi nilai religius dari setiap keputusan itu pasti ada ya. Kita wudhu dulu, istiqoroh, minta petunjuk sama Allah agar kita diberikan ketetapan hati. Ya baik Ibu, banyak hal yang saya pelajari dari Ibu dalam pengambilan keputusan ini, dan tips terakhir dari Ibu insya Allah saya akan berusaha mencontohnya. Sama-sama. Baik Bu Yuli, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga atas kesempatan yang Ibu berikan. Mudah-mudahan saya bisa menerapkan energi positif yang Ibu sampaikan pagi ini. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum. Demikianlah wawancara singkat kita dengan Ibu Yulianti, Kepala SD Negeri 05 Payakumbuh. Beliau kepala sekolah yang sangat energik, luar biasa. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari beliau terkait pengambilan keputusan, dilema etika, dan bujukan moral. Satu hal yang saya garis bawahi dari tips yang beliau berikan adalah bahwa perlunya nilai religiusitas dalam pengambilan keputusan. Beliau melakukan istikharah dan berwudu dulu sebelum mengambil keputusan. Luar biasa. Terima kasih Bu Yulianti. Salam guru penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu atas kesempatan yang Ibu berikan kepada saya. Dalam hal ini saya mau mewawancara Ibu terkait dengan kebijakan dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika atau bujukan moral. Baik Ibu, pertanyaan pertama, apakah kira-kira langkah Ibu untuk mengidentifikasi adakah dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolahnya Ibu? Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Ayu. Saya juga sangat terkejut ya, kenapa SD 28 jadi pilihan dan saya diwawancarai, dan mudah-mudahan ini adalah salah satu tugas kita untuk memajukan pendidikan, bersedia dan terbuka dalam dunia pendidikan. Nah, untuk mengatasi dilema etika ini, langkah-langkah atau kita melihat dari seringnya anak-anak dalam berkata-kata yang kasar, itu kita temui di saat kita melakukan pantauan dan di saat anak itu istirahat, jam istirahat. Nah, setelah itu dari pantauan kita. Nah, setelah kita melihat seperti itu, langkah yang kedua saya selalu menanyakan kepada para guru saya, nah, adakah anak-anak yang tindakannya, yang perkataannya itu yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, yang kita inginkan anak-anak itu kan berkata sopan, tingkah lakunya jujur, nah, santun. Nah, jika ada seperti itu kita minta masukan dari guru terlebih dahulu. Nah, yang ketiga itu kita pantau dari kantin, ya, karena sekolah kita banyak masyarakat di depan. Nah, saya sering tanya-tanya, Ibu, gimana etika anak kita ini? Nah, itu nanti akan muncul, karena kita tidak bisa menutup diri bahwasannya masyarakat sekitar itulah yang menilai kita. Kalau guru, anaknya itu mungkin bisa dipoles-poles, tapi kalau sudah masyarakat, paling intinya kita terbuka menerima masukan atau pengaduan dari luar. Nah, jika saya mendapat pengaduan dari luar, tindakan yang saya ambil, kita pertama sekali harus mengecek kepada guru. Nah, ini anak kelas berapa dan bagaimana, dan kita cari latar belakangnya. Karena apalagi pada rantang ini adalah heterogen, nah, bercampur di SD 28 ini, sehingga kata-kata kasar, maaf bicara, carui itu nanti kan etika ya Bu Ayu ya. Nah, itu sangat banyak kita temui di sini. Sehingga keputusan yang kita ambil pertama sekali yaitu anak-anak selalu pembiasaan kita. Ini kita pertama sekali kita mengadakan rapat dengan dewan guru terlebih dahulu. Apapun keadaan-keadaannya, apapun langkah-langkah yang kita ambil, keputusan yang kita ambil itu kita harus mensosialisasikan, harus sepakat dulu dengan guru. Nah, karena kepala sekolah itu hanya mengambil kebijakan, yang melaksanakannya nanti tentu guru. Nah, itu intinya Bu Ayu. Jadi itu pertama sekali tentang dilema etika tadi. Menarik sekali Bu. Di tengah di lingkungan SD 28 ini, Teksasnya Kota Payakumbuh, beragam
kemajemukan wali muridnya, masyarakatnya, menarik sekali Ibu. Nah, kira-kira dalam hal pengambilan keputusan yang Ibu lakukan, ada tidak pernah terjadi satu sisi Ibu mesti menegakkan disiplin sekolah, tapi sisi lain ada masyarakat yang perlu dipertimbangkan. Pernah nggak kejadian itu? Awal tahun 2020 saya kemari, pintu gerbangnya SD 28 ini ada 8 penjuru mata angin. Jadi los kedisiplinan. Iya, sehingga orang tua jam 9 kalau gurunya ada di depan bisa masuk samping kiri. Samping kiri ada apa bisa masuk samping kanan. Sehingga pintu 1 2 3 4 5 6 7 8 bahkan 9. Betul, Nah, di depan. Iya, 8 penjuru mata angin Bu Ayu. Nah, jadi inilah yang merupakan pro kontra. Kenapa? Karena SD 28 ini adalah satu-satunya perlintasan antara Paritantan dengan Piliang. Nah, jadi kalau kalau kita sedang senam, kita sedang upacara, orang yang membawa hewannya, daamnya yang kaki 4 itu biasa saja. Nah, biasa saja. Jadi dengan seperti ini, dengan tidak kondusifnya, saya rapat dengan Dewan Guru, dan Dewan Guru pun semuanya, Bu, ada yang yang namanya kita kampung. Nah, baru Bu Ayu itu kita adakan dengan masyarakat di depan dulu terlebih dahulu. Mereka takut anak-anak tidak boleh berbelanja ke sebelah. Nah, karena tidak ada jalan terus yang di belakang juga begitu. Dan akhirnya kita kumpul dengan Pak Lurah, LPM, dengan stakeholder kita sekitar di sini semua, dan kita buatkan kesepakatan, dan alhamdulillah pintu sekarang tinggal 3. Nah, tinggal 3 Bu Ayu, dan itu juga masih ada sedikit sekolah ini masih mereka anggap adalah perlintasan. Nah, alhamdulillah dengan keadaan ini kita mengadakan pendekatan dengan dinas. Kemudian kira-kira Bu, Ibu punya jadwal tertentu enggak atau tata kelola tertentu ketika mengambil keputusan? Di kita Bu Ayu, karena segala sesuatu itu kan intinya komunikasi. Nah, komunikasi yang hangat dengan Dewan Guru. Jadi di sini setiap ada keputusan itu kita sudah mengatur setiap hari Sabtu minggu kedua dan minggu keempat setiap bulan. Berarti kita rapatnya itu setiap Sabtu. Itu paling tidak ya 1 jam atau apa. Nah, itu kita minta pendapat-pendapat dari guru. Tapi jika ada sesuatu yang sangat penting sekali, maka itu bisa jadwalnya itu tidak tertentu. Tapi jadwal yang tetap kita mengambil keputusan apapun, dikumpul dulu seminggu itu, 2 minggu, Sabtu kita rapat bulanan. Berarti dalam 2 minggu sekali. Tapi jika kita dipanggil ke dinas karena ada informasi baru, nah itu berarti di luar dari konteks kesepakatan kita yang 2 minggu sekali, itu kita langsung rapat. Bahkan kadang guru kita udah main WA. Ya, jam Ibu di dinas rapat ini, kita langsung ya, nanti langsung kumpul di majelis guru kita rapat. Sudah rapi, sudah rapi ya. Karena pentingnya suasana yang kondusif itu Bu Ayu, ini dulu tahun 2020 guru 22. Nah, ruangannya itu hanya 1 kelas 7x8 tempat rapatnya, sehingga mepet. Nah, itu permintaan mereka pertama sekali. Ibu, bagaimana ruang rapat kita ini, ruang guru kita ini jadi lebar. Nah, itulah yang pertama kita adakan inovasi dengan membuka dinding 2 lokal, kita jadikan 1 sehingga mereka sudah nyaman, sehingga berkumpul di sini. Kalau enggak, mereka jarang di kantor, tetap di kelas. Nah, tapi ya, intinya memang ada dijadwalkan Bu Ayu dalam 1 bulan itu kita 2 minggu sekali. Nah, baik itu terkait kebijakan-kebijakan yang sudah Ibu ambil, pendekatan ke masyarakat, terbangun komunikasi yang sangat baik dengan guru, ada tidak pengalaman yang sangat berharga atau pembelajaran yang bisa dipetik setiap pengambilan keputusan selama Ibu berada di sekolah ini? Iya, yang pertama sekali itu adalah pengalaman kita berharga. Cara literasi orang tua kan tidak sama Bu Ayu. Nah, jadi kalau kita memberikan informasi melewat WA, nah akhirnya orang tua yang tidak memahami, maka itu akan kembali mereka akan menghubungi kita secara pribadi. Bayangin Bu Ayu, 293 itu nanti kan bermacam. Jadi dengan ini pengalaman yang berharga bagi saya, itu kalau kita tidak hati-hati dalam membuat literasi atau pesan pada WA, sehingga banyak timbul pro dan kontra. Nah, itu yang pertama. Jadi untuk menyikapi ini bagaimana? Nah, maka si guru pertama sekali harus menyampaikan dengan bahasa anaknya kepada anak dulu. Nah, nanti setelah anak menyampaikan, baru nanti kita lewat WA. Bahkan sebaliknya,
kita buat. Pokoknya bagaimana kita memberikan informasi itu yang bisa dipahami oleh orang tua. Latar belakang orang tua juga tidak sama, berbeda-beda. Nah itu. Dan yang kedua, pengalaman berharga kita karena mungkin di sini banyak banyak suku Jawa, sehingga kita mengambil kata paguyuban. Nah, jadi dengan kata paguyuban itu orang Jawa sudah lebih dulu dengan paguyuban itu adalah mengayomi, penghimpunan. Jadi dengan kata seperti itu, sehingga alhamdulillah itu pengalaman saya yang sangat berkesan sekali dari awal-awalnya kita buat itu, dan banyak mereka ingin ikut serta berpartisipasi luar biasa di SD 28. Alhamdulillah luar biasa. Insya Allah. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan. Terima kasih atas energi positif yang Ibu bagikan kepada saya. Baik rekan-rekan guru penggerak, demikian wawancara singkat kami dengan Ibu Wisma Diandra yang kerap dipanggil dengan Ibu Yayan, Kepala Sekolah SD Negeri 28 Payakumbuh. Beliau adalah salah seorang kepala sekolah penggerak di Kota Payakumbuh. Di sini juga aktif kegiatan pramuka dan terpilih menjadi gugus depan tergiat 2 Kota Payakumbuh. Demikian sahabat guru penggerak, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru penggerak, berikutnya kita akan mewawancarai Ibu Zohana Has, SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SD 47 Payakumbuh. Mari kita saksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah luar biasa. Bu Nel, saya dalam kesempatan ini ingin sedikit mewawancarai Ibu dalam hal bagaimana kebijakan Ibu dalam pengambilan keputusan terkait pendidikan moral dan dilema etika. Ya, boleh. Silakan apa yang bisa saya bantu. Terima kasih Bu Nel. Yang pertama Bu yang ingin saya tanyakan, apakah selama ini bagaimana cara Ibu mengidentifikasi sesuatu persoalan terkait dengan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Bu Ayu. Cara untuk mengidentifikasi terkait dengan dilema moral yang timbul di lingkungan sekolah, itu kami dari pihak sekolah melihat terlebih dahulu permasalahan ini, apakah itu muncul dari teman-teman sesama guru, apakah itu juga terlibat pada peserta didik kita, atau permasalahan itu munculnya dari wali murid atau orang tua murid kita sendiri, atau bisa juga nanti permasalahan itu apakah masalah ini muncul dari lingkungan masyarakat sekitar sekolah. Itu mungkin yang jauh dulu akan persoalannya dari mana, gitu ya. Ya baik Bu. Selanjutnya apakah dalam pengambilan keputusan yang kira-kira keputusan ini benar, keputusan yang ini benar. Nah, bagaimana Ibu mengambil langkah mana yang mau diambil, keputusan apa yang mau diambil? Baik Ayu, memang sering dalam sebuah permasalahan kita mengambil keputusan itu kita kadang-kadang dihadapkan kepada dua dilema. Iya. Terkait dengan permasalahan tersebut, kami di pihak sekolah itu sering setelah masalah tersebut diidentifikasi, kita urung-urung bersama dengan teman-teman melihat kemudian dari mana munculnya permasalahan ini, kemudian bagaimana dari pendapat masing-masing teman kita ini untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul tersebut. Kemudian kita juga melihat sejauh mana plus minus dari permasalahan ini yang timbul terhadap pihak kita sekolah. Kemudian beberapa permasalahan yang ada yang memang kami hadapi, kami urung-urung bersama, kemudian kami selesaikan bersama dalam sebuah harapan. Kemudian kalau bisa kita kaitkan, kita butuh komite, kita akan mengundang komite dalam penyelesaian. Pertama kita identifikasi dari mana muncul permasalahannya, mengenai siswa, guru, dan lain-lain. Kalau perlu dibantu. Baik Ibu, selanjutnya kira-kira ada prosedur khusus atau langkah-langkah khusus dalam pengambilan keputusan Ibu? Dalam pengambilan keputusan, kalau kita lihat secara khusus, ada mungkin beberapa hal yang bisa kita lihat secara khusus. Itu tergantung kepada permasalahan yang muncul. Kalau permasalahan yang muncul itu dari segi pembelajaran yang muncul, kita akan selesaikan bagaimana dengan prosedur pembelajaran dalam yang kita laksanakan dalam
mencapai kurikulum yang kita hapus sekarang. Tapi kalau permasalahan itu yang muncul itu ada kaitannya dengan lingkungan masyarakat, tentu kita mengatur bagaimana penyelesaian masalah ini bisa berjalan dengan baik. Kita bawa ke masyarakatnya, jadi itu bisa juga tidak sesuai dengan langkah-langkah yang semestinya ada. Tapi itu bisa kita selesaikan sesuai dengan kondisi dan situasi pada saat itu. Ya, tentu saja hal ini agar keputusan yang Ibu ambil efektif, mungkin begitu Bu ya. Iya, baik. Selanjutnya, kira-kira selama Ibu memimpin sekolah ini dan mengambil kebijakan, ada tidak tata kelola tertentu atau jadwal-jadwal tertentu Ibu mengambil keputusan? Kami di sini di SD 47 memang melaksanakan sebuah kegiatan setiap minggunya, ada 1 kali 1 minggu, itu hari Sabtu kami melaksanakan rapat. Sabtu minggu setelah peserta didik kita pulang, setelah kita istirahat, sholat dan makan, kita itu pukul 1 melaksanakan rapat mingguan yang memang dalam kegiatan ini kita mengevaluasi kegiatan kita dalam 1 minggu ini, apa dari program-program kita yang bisa kita laksanakan dan apa mungkin dari program-program yang ada ini terkendala yang akan kita jadikan jalan keluarnya untuk kita laksanakan pada minggu depan. Nah, kemudian rekan-rekan calon guru penggerak, demikian wawancara kami dengan Ibu Sohairhas, Kepala Sekolah SD 47. Banyak hal positif yang dapat kita ambil dari kepemimpinan beliau. Yang pertama, terkait cara mengidentifikasi persoalan, dilema etika atau rujukan moral. Yang kedua, prosedur dan langkah-langkah mengambil kebijakan. Dan yang terakhir adalah tips dan langkah-langkah yang beliau alami di sekolah ini dapat kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Demikian, sahabat calon guru penggerak, sampai jumpa.